Lantai beton tanpa memecahkannya. Oke, bisakah kamu menjatuhkan telur di Di lantai beton tanpa memecahkannya? memecahkannya. Oke. Ini ambigu sekali ini. Siapa yang sudah siap menjawab ini? Oke, ini Mas Niko. Mas Niko sudah Oke, siap-siap Niko, nih. jawabannya bisa nggak? Bisa. Terus dipecah jadi digoreng jadi anak ayam deh. Pantas sinar matahari dong. Masih salah ya untuk alasannya. Oke, baik. Kita ke Catherine, Miss Desi. Oke, Katrin, apa Katrin? Mungkin lantai betonnya berbantal atau telurnya udah mateng. Oke, gimana Miss Desi? Bisa sulit untuk Kurang tepat, memecahkan Kak. Kurang bisa sulit tepat. untuk memecahkan lantai beton dengan Vima telur. sekarang ya Vima Vima. ya. Oke, Vima. Apa Vima? Bisa sulit untuk memecahkan lantai beton dengan telur. Oke, betul jawabannya Vima ya. Oke. Iya, bisa sih. Jadi kan tadi bisakah kamu menjatuhkan telur di lantai beton tanpa memecahkannya? Bisa, karena lantai beton kan sulit untuk dipecahkan dengan telur. Ya enggak? Ya. Wow, Oke. fantastic ini Jadi mikirnya. yang tidak pecah itu berarti lantainya ya Miss Iya, Desi ya. jadi Aku pikir telurnya yang mau dipecahin. ini kalimatnya memang dibuat ambigu. Sangat Benar ambigu. sekali. Ini pertanyaannya menjebak ya Miss Desi ya. Iya. Terlalu ambigu, Miss. Oke. Oke, besok kuis lagi ya untuk hari Siap ini. Miss Desi, siap. Ada 3 Oke. pemenang, tadi ada Aurel, Terima ada kasih Miss Desi untuk kuisnya. Iya, sama-sama Miss Tiwi, sama ada Vima Baik, ya ini tadi ya. apakah Ibu pengisi materi sudah siap di sana? Halo? Oke, selanjutnya betul sekali akan ada materi dari Miss yang selalu bersemangat. Sudah siap ya Kita untuk tunggu dulu ya. mendengarkan materi? Nanti perhatikan baik-baik ya. Siapa tahu nanti dari pematerinya akan ada kuis juga. Oke, sudah siap ya? Hari ini materinya Miss yang sangat semangat hidupnya. Ya aku saja, Miss. Aku punya pertanyaan. Apa? Apa Es Mas krim Niko? akan berubah bentuk jadi makanan bayi. Hah? Kacangnya jadi makanan bayi. Jadi jawabannya apa? Apa ini? Makanan bayi akan menjadi apa? Makanan bayi akan Bubur. menjadi apa? Bubur? Iya. Oke, Miss Desi mungkin kita bisa reminder lagi ya Miss Desi ya untuk tugas yang kemarin sudah dibagikan oleh wali kelas ya Miss Desi ya. Oh iya, betul sekali Miss. Nama apa? Untuk kuesioner ya Miss Tiwi ya. Iya. Nah, Kemarin apakah sudah mendapatkan informasi dari wali kelas untuk ada pengisian kuesioner? Yang mana? untuk kelanjutan tugas dari project dari MOS. Udah. Sudah ya. Nah, nanti silakan kalian segera mengisi supaya nanti biar dapat nilai. Adanya baru nonton sih. Betul sekali. Silakan untuk segera diisikan kemudian nanti supaya bisa diberi penilaian begitu ya Miss Jessi ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Ini sepertinya Ibu narasumbernya sudah siap. Ini sudah dan Iya, cantik. sudah Wajahnya sudah cantik. bersinar ya Miss Jessi ya. Betul sekali Miss Tiwi. Iya, baik. Kita Oke, kita panggilkan sambut bersama-sama dengan- Miss Jessi. Ya. Oke. Oke, kepada Miss Astrid ya, Miss Jessi, kami persilahkan. Monggo Miss Astrid. Silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Terima Selamat kasih. sore Miss Astrid. Iya, terima kasih Miss Tiwi dan Miss Desi sudah membuka sore hari ini ya. Oke, apa kabar teman-teman semua hari ini? Sehat? Sangat Sehat sehat. ya. Oke. Nah, hari ini Miss Astrid akan mengajak teman-teman semua untuk mengingatkan tentang apa yang kita pelajari kemarin. Eugene baby. Kamus. Nah, oke. Lucuan, Miss Astrid Bang. Lucuan, share Bang. screen dulu ya. Ayo, Terus, belum Miss saya share screen ya?
Oke, sebentar ya. Dan terus Miss Desi. Ditunggu sebentar ya. Nah, nanti Miss Asit akan memberikan beberapa pertanyaan. Jika belum ditunjuk, mungkin teman-teman bisa menjawabnya setelah ditunjuk ya. Nah, kedua, teman-teman bisa menuliskan di kolom chat. Gitu. Apakah sudah, Miss Desi? Oke. Ini di sini misalnya tunggu sebentar ya. Ini baru dipersiapkan. What? Saya started screen. Oh my God. Apakah sudah masuk share screen-nya Miss Astrid? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, Miss Astrid mau mengajak teman-teman semua. Oke. Masih ingatkah kalian tentang yang kita bahas kemarin, Mos? Ada yang masih ingat? Aku ya seingatku kehidupannya remaja. Oke, sekarang gitu. Miss Astrid minta tolong boleh dituliskan di kolom chat. Yuk. Tentang apa sih kemarin tentang yang dibicarakan ketika Mos? Yuk, Miss Astrid tunggu ya di kolom chat ya. Sudah ada Katrin yang menjawab, Miss Astrid. Oke. Aku ingat kata Katrin. Oke, aku ingat. Boleh dituliskan Katrin tentang apa ya? Oke, baru Katrin, Nelly, Latanya. Oke. Miss Asi tunggu ya, yang lain ya. Aku ingat. Oke, ya, Niko. Itu pelajaran apa? Ketika Mos Miss, kemarin itu pelajaran apa? ketika motivation of student kemarin yang mengisi oleh Mas Sandi. Ayo, itu tentang apa ya kemarin ya? Tentang remaja. Betul, tentang remaja. Remaja. Ya, tentang remaja. Nah, kemarin sudah disampaikan betul sekali ya teman-teman, hebat. Tentang remaja. Apa sih tentang remaja yang dibahas itu tentang apa saja sih? Salah satunya tentang apa? Tentang apa? Nah, yang pertama yang dibahas kemarin oleh Mas Sandi adalah tentang tantangan yang terjadi pada remaja. Selain menjelaskan tentang remaja adalah usia ketika kalian beranjak pada usia biasanya sudah lulus SD begitu ya. Sudah mulai usia berapa sekarang kalau umurnya yang kelas 7? Sekarang 13. 13. Ya, kurang lebihnya kita 13 sampai 17. Betul. Dari usia 13 sampai dengan 17 adalah masa-masa di mana kalian menginjak pada usia remaja. Nah, kemarin Mas Andi memang menyampaikan tentang tantangan-tantangan yang terjadi pada remaja. Miss Astrid pengen coba tanya ini, kira-kira tantangannya apa saja ya kemarin ya? Yuk, boleh yuk ditulis. Tentang 10, 11, 12, 13. Oke, tuliskan dulu di kolom chat. Aku sudah jawab. Ya. Boleh. Yang sudah terima kasih ya, Lala ya, sudah ya? Ya. Oke. Kelas 7. Oke, nggak apa-apa, Catherine. Berarti kan yang biasanya sudah masuk di usia remaja itu antara 12, 13, sampai dengan 17 gitu ya. Biasanya usia-usia yang sudah masuk di kelas SMP, kelas 7, seperti itu. Oke, sekarang Miss Asing tak tolong dituliskan, kira-kira tantangan apa saja yang terjadi pada remaja? Atau mungkin tantangan apa saja yang sebenarnya kalian sedang hadapi saat ini? Tidak usah jauh-jauh ya dari teman-teman ya, yang kalian rasakan saja nih, apa nih? Tantangannya apa? Ayo, ini masih belum ada yang menjawab. Miss Astrid tunggu ya. Adakah yang mau menjawab? Pergaulan, betul.
Ada lagi selain Lala? Hebat Lala, betul. Ada Vima, Miss. Kisah Tantangannya adalah cinta suka rahasia. cinta. Betul. Ada cinta-cinta gitu ya tantangannya ya. Terima kasih Vima. Ada lagi teman-teman yang ingin menjawab? Pelajaran sulit, betul. Ada lagi. Terima kasih Cia. Ada lagi yang masih ingat? Oke. Vanessa, masalah penyalahgunaan obat, masalah kenakalan remaja, masalah seksual, masalah berkaitan dengan sekolah. Good, lengkap sekali nih Vanessa ini. Hebat. Nelly, penyalahgunaan obat. Oke. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Andi kemarin. Miss Asih di sini cuma mau menyampaikan lagi ya. Nah, yang pertama, ada apa aja ya tantangan yang terjadi pada remaja? Di sini ada gambar apa? Bermain, ya. Siapa yang di sini suka bermain? Main games, boleh pakai laptop, pakai handphone, gitu ya. Itu adalah tantangannya. Aku gamer laptop dan handphone. Oh iya, Catherine ya suka bermain handphone dan suka bermain di laptop atau handphone ya? Aku Ya, karena game seringnya itu nggak hanya buat laki-laki, tapi buat perempuan dan semua orang. Oh iya, betul. Games itu buat semuanya bisa. Nah, kenapa Miss Asun menuliskan bermain itu menjadi tantangan buat kalian? Kenapa? Tolong cek chat aku, please. Gimana, Catherine? Tolong cek tulisan aku yang aku tulis di chat. Oke. Oh, usia ini ya, Catherine ya? Betul. Yap. Apa ini Catherine ya? Usia ya? Usia yang Catherine kirim ya, Nak ya? Yap. Ya, nah ini beberapa sumber memang ada yang berbeda-beda, Catherine. Nah, kadang-kadang ada yang menyampaikan usia 12, 13, berarti Catherine sekarang sedang menginjak penyesuaian usia remaja. No, Gitu ya, Catherine ya? 13. Gimana? 13 itu usia remaja. Kan 12 itu belum remaja, tapi kalau 13, kan ada teen-nya, jadi 13. Yes, 13. betul. Berarti Catherine sekarang sedang penyesuaian masuk ke usia remaja. Begitu Yap, ya, nanti Catherine ya? Nanti September. Baru 12 ya sekarang ya? Yap. Oke, Catherine. Nah, berarti di sini Catherine dan teman-teman yang lain sedang belajar nih tantangan apa aja nih yang harus dipersiapkan nih nanti yang muncul ketika Catherine usia 13 gitu ya, Catherine ya? Oke, bisa lanjutkan ya, Nak? Oke, nah tadi kalau Catherine sudah menyampaikan nih, Miss aku suka ngegame, ada yang lain suka ngegame? Banyak ya? Aku siapa ini? Aku ini. Vima, oke. Boleh nggak bermain pertanyaannya? Boleh sekali. Boleh sekali. Coba kalau Vima suka bermain gamesnya, games apa? Sakura School Simulator. Oke, kalau Catherine, apa yang disukai bermainnya? Permainan apa, Nak? Aku sukanya Minecraft, Roblox, Among Us, Gacha. Wow, banyak sekali. Gamers ya ini ya, hebat. Kalau enggak masalah, banyak tuh tidak masalah. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika bermainnya itu tidak sesuai dengan waktunya. Nah, berarti ini yang harus diwaspadai. Ketika bermain, ternyata masih ada jadwal belajar. Yang kita harus hati-hati lagi, oke? Nah, jadi boleh nggak Miss bermain? Boleh dong, boleh sekali gitu. Siapa tahu kalau misalnya setelah bermain itu nantinya bisa mendapatkan juara, ya kan? Boleh dong. Aku pernah cerita ada orang, jadi ibunya larang dia gaming, tapi anaknya ended up dapat 100 juta. Wah, nah ini yang kita harus seimbangkan ya teman-teman ya. Boleh bermainnya, boleh. Tapi belajarnya juga diimbangi. Tapi Miss, ya. Tapi kadang-kadang suka lupa waktu. Nah, ini yang kita harus waspadai. Jadi dibuat untuk jadwalnya. Oke, Miss Astrid lanjutkan ya. Terima kasih Catherine dan Vima. Tantangan yang berikutnya apa? Tantangan yang berikutnya apa tadi? Tulisannya merokok. Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendapatkan ajakan, yuk merokok yuk gitu ya. Kalau merokok tuh asik gitu ya. Atau merokok tuh keren gitu ya. Boleh atau tidak merokok seharusnya? Tidak boleh. Ilegal dan itu racun. Yes, betul. Kenapa merokok tidak boleh? Karena merokok itu ada dalam kandungan rokok sendiri ada banyak kandungannya yang memang tidak menyehatkan dalam tubuh ya, membuat penyakit. Misalnya alkohol.
Ya, jadi kalau di dalam rokok ada nikotin. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi membuat kecanduan, membuat tubuh juga menjadi tidak sehat, paru-paru juga tidak sehat. Jadi lebih Rokok dapat Iya, betul ya Lala ya. Biasanya ada gambarnya ya, merokok bisa menyebabkan apa-apa gitu ya. Iya. Nah, betul. Iya. Ini adalah sebagian tantangan yang Miss Astrid tulis ya. Berikutnya adalah menggunakan obat terlarang. Ya, besok ketika ada ajakan nih atau mungkin mendengar. Bukan Nah, menggunakan obat terlarang. Ya, menggunakan obat-obatan itu boleh tidak? Tidak baik dong. Iya, tidak baik. Jadi menggunakan obat itu seharusnya bagaimana? Seharusnya menggunakan saran dari dokter, ya. Betul, harus menggunakan dari resep dokter, tidak dikonsumsi secara individu ya, tidak dibeli sendiri, dibebas dijual belikan karena ada dosisnya. Tidak ada. Nah, Tidak oke. sehat. Berikutnya, tantangan berikutnya apa ini? Tawuran. Kenapa tawuran tidak baik atau menjadi tantangan kalian? Karena tawuran itu Temu lawak. Tawuran. Baik tidak karena tawuran itu bisa menyebabkan apa ya? Bisa menyebabkan itu kematian mungkin. Bisa menyebabkan apa? Kematian. Luka. Luka. Satu sama lainnya. Betul. Bisa sampai menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh teman-teman. Coba kita pikirkan kembali. Kalau kita mengikuti tawuran nih, nanti kalau misalkan badan kita sakit, yang sedih siapa? Orang tua. Ya kita Orang sendiri. tua dan kita sendiri. Lingkungan di sekitar kalian. Sendiri. Betul. Betul ya. Jadi ini adalah tantangan-tantangan yang biasanya memang cukup erat di sekitar kalian ya sebagai remaja atau proses menjadi remaja. Kalau tadi Catherine kan bilang juga, aku masih belum usia 13 nih Miss. It's okay Catherine. Berarti ini yang harus diwaspadai ya. Jadi besok ketika ada ajakan seperti ini, berarti kita harus berhati-hati. Oke, berikutnya. Tadi kalau ada yang sudah menjawab ya. Pacaran lebih. Nah, pertanyaannya boleh tidak sih pacaran? Boleh. Boleh. Ada lagi? Coba misalnya pengen lihat nih. Boleh, coba tapi dijawab. Boleh, tapi 18 tahun. 18 tahun. Boleh Oke. kita menjaga, Miss. Boleh, tapi kita harus menjaga. Masuk SMA dulu. Oke, nah ini tadi sudah banyak yang menjawab ya. Aku boleh pacaran Miss, tapi setelah 18 tahun, setelah SMA begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya Miss, pacaran boleh nggak? Boleh. Tapi, nah ada tapinya. Tapinya seperti apa? Satu, kita harus melihat dulu usia kita apakah sudah siap. Nah, tahu nggak alasannya? Tadi ada yang bilang, kok mama papaku bolehnya aku pacaran usianya SMA nih, Miss. Baru 18 tahun. Ada yang tahu tidak? Kenapa? Karena itu belum cukup umur dan dan bisa belum cukup umur dan itu seksual. Oke. Nah, jadi kenapa sebenarnya pacaran itu tidak boleh pada usia dini gitu ya? Atau mungkin lebih baiknya Oke. Jadi lebih baik pacaran itu di usia nanti yang sudah cukup matang begitu. Karena apa? Sekarang fokus dan tujuan kalian saat ini adalah belajar. Boleh nggak berteman dengan lawan jenis Miss? Boleh. Silakan berteman dengan banyak teman. Carilah teman banyak-banyak begitu ya. Mau laki-laki, mau perempuan, boleh bebas ya. Nah, kalau pacaran, yuk kita lebih fokus dulu untuk belajar. Nah, nanti kenapa Miss Asus tuliskan pacaran melebihi etika? Nah, ketika pacarannya itu sudah mengarah ke hal-hal yang tidak baik. Nah, ini akan menjadi hal-hal yang apa? Porno. Bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak baik tadi, gitu ya, yang mungkin sudah disebutkan oleh teman-teman. Nah, tadi jawaban teman-teman hebat semua ya. Oke. Nah, Miss Asis mau bertanya. Sebenarnya, tadi kan tantangannya sudah disebutkan nih. Lalu, sikap apa sih yang diperlukan oleh remaja atau apa sih yang harusnya kalian lakukan untuk menghadapi tantangan tadi? Yuk, Miss Asid mau jawaban lagi nih di kolom chat. Miss Didi boleh dibantu ya.
Teman-teman ya, nanti yang menjawab duluan siapa ini? Oke, Miss Asih tunggu ya. Sikap apa nih yang diperlukan oleh remaja? Atau sikap apa sih yang harusnya dilakukan untuk menghadapi tantangan tadi? Ayo, ini sudah ada loh, kemarin disampaikan sama Mas Andi. Ada yang masih ingat? Udah lupa. Sudah lupa. Oke, Miss Asih ingatkan lagi ya. Jadi sikap apa yang perlu diperlukan Miss untuk menghadapi tantangan tadi? Menjadi orang yang asertif. Ada yang masih ingat asertif itu apa? Tegas masa. Di sini ada Asertif itu pasti bertebaran dengan orang lain. Oke, di sini ada 3 gambar ya Miss Asih berikan ya. Pasif, asertif, dan agresif. Miss, pasif Yes. itu apa sih? Ya, siapa ini? Zaidan ya? Hai Zaidan. Oh, hilang ya suaranya Zaidan ya. Oke, Miss lanjutkan ya. Jadilah orang yang asertif. Sebenarnya orang yang asertif itu seperti apa sih Miss? Di sini Miss Asih berikan contoh 3. Nah, yang biasanya cukup erat nih sama kita, sama teman-teman. Ada yang pasif, ada yang asertif, dan ada yang agresif. Nah, kalau yang pasif, biasanya orang-orangnya biasanya cukup pendiam. Tidak mau mencoba mengungkapkan apa yang dirasakannya. Ngikut gitu sukanya, manut sukanya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau agresif itu bagaimana? Tipe orang yang memang harus melakukan sesuatu, harus meminta sesuatu tuh menuntut orang lain. Nah, sedangkan orang yang asertif adalah orang yang mampu mengekspresikan diri, menyatakan keinginan dan perasaan diri secara langsung, jujur dan spontan tanpa merugikan diri sendiri dan melanggar hak orang lain. Miss, nanti kalau aku berjujur tapi menyakiti orang lain gimana? Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi, lebih baik ketika kita mengungkapkan perasaan kita, ketika kita tidak suka, jadi lebih baik kita menyampaikannya dengan jujur, tapi tidak menyakiti hati orang lain. Begitu ya, teman-teman ya? Iya. Oke. Nah, di sini Miss Asih berikan contohnya nih. Di sini keinginanmu ya. Nah, di sini adalah keinginanmu. Other needs. Ya, biasanya keinginanmu adalah yang biasanya agresif. Aku tuh pengen kayak gini. Aku tuh harus kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, others need-nya apa? Menjadi orang yang pasif tadi gitu. Nah, asertif adalah sebenarnya di tengah-tengah teman-teman. Jadi mengimbangi antara your needs dan others needs tadi, begitu ya. Jadi benar-benar oke, aku pengennya seperti ini, orang lain pengennya seperti ini. Tapi aku harus menyampaikannya dengan lebih baik. Gitu ya. Iya. Gimana sih caranya? Nah, Miss Astrid punya video nih. Boleh Miss Sondra bantu? Ini Miss Astrid stop share dulu berarti ya. Oke, kita tunggu ya dari Miss Sondra ya. Kita saksikan bersama-sama untuk videonya. Miss, lihat kelinciku. Mana kelincinya? Oh, hai. Loh, kok kelincinya ini Miss makan Astrid. kucingmu? Kita lihat ya. Kita perhatikan bersama-sama. Nanti kita berdiskusi setelah ini. Contoh 1. Di sebuah kampus terdapat larangan merokok, namun masih ada saja mahasiswa yang melarangnya. Pada suatu hari, terdapat 2 mahasiswa yang sedang duduk santai. Salah satu di antara mereka merupakan Oke, sepertinya masih ada kesalahan teknis. Kita mulai dari awal dulu ya. Videonya ya. berikut cara menegur. Contoh 1. Di sebuah kampus terdapat larangan merokok, namun masih ada saja mahasiswa yang melarangnya. Pada suatu hari, terdapat 2 mahasiswa yang sedang duduk santai. Salah satu di antara mereka merupakan mahasiswa yang asertif. Lalu, ada satu mahasiswa lain yang datang tanpa bersalah merokok di antara keduanya. Berikut cara menegur secara asertif.
orang ya. Udah tahu ada peringatan ya, masih aja ngerokok, bikin polusi aja. Gua agak lama. Rokoknya bisa dimatiin nggak? Mungkin kan ya, soalnya kan ini tempat umum nih, dan di kampus ini juga kampus yang wilayahnya itu bebas rokok. Oh gitu. Iya. Dan di situ juga udah ada peringatannya, Pak. Oh gitu. Maaf ya. Ya. Makasih, Mbak. Iya. Tempatnya sempit. Oke, Miss Asit ingin bertanya nih. Tadi di video ada yang sedang merokok. Lalu ada 2 orang tadi yang merasa terganggu. Miss Astrid ingin bertanya ya, silahkan dituliskan di kolom chat semuanya. Di sebelah kiri orang atau sebelah kanan orang yang merokok yang menunjukkan perilaku asertif. Kiri dan kanan, yuk dituliskan kiri atau kanan. Kiri atau kanannya kita ya, yang kita menghadap ya. Miss. Ada Lala yang menjawab, Miss Astrid. Oke, Lala, sebelah kiri. Iya kan, bener kan, Miss? Oke, Radit dan Rafid, sebelah kanan. Rizal, kiri. Kanan. Oke, Cia kanan ya. Kiri, Vima kiri. Miss kayak tukang parkir jadinya. Iya ya, kayak tukang parkir. Kiri, kanan gitu ya. Oke, misalnya masih tunggu ya. Kanan kulihat saja malah bernyanyi ya. Oke. Banyaknya kanan ini, Miss, jawabannya Miss Astrid. Oke, nah jawabannya seperti apa? Kita saksikan selanjutnya ya. Kayaknya aku salah deh. Apakah aku salah ya? Kita tunggu dulu ya. Soalnya aku berfirasat mencium bau-bau. Oke, kita lihat untuk video kedua. Untuk jawabannya nanti baru bisa saya simpulkan di akhir. Contoh 2. Di sebuah tempat registrasi terlihat antrian yang cukup panjang. Namun ada seorang wanita sebentar ya. yang Kita mulai dari awal dulu. menegur. Contoh 2. Di sebuah tempat registrasi terlihat antrian yang cukup panjang. Namun ada seorang wanita yang datang menghampiri temannya, lalu tanpa sadar dia mengambil alih antrian. Berikut cara menegur secara asertif. Oi, lu dari tadi di sini ya? Iya dulu. Ini masih lama apa? Masih. Bisa tolong nanti nggak? Jadi ini pada tadi yang pada nanti. Yaudah. Maaf ya Pak. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah memperkuat jawaban. Kita kembali ke yang video pertama tadi. Jadi, Miss, jawabannya yang asertif itu yang sebelah kirinya kita atau kanannya kita ya. Jadi kalau ini muter ke sebelah. Ya, jadi kalau kita melihatnya sebelah laptop ya atau video ya, berarti dia di sebelah kanan yang melakukan perilaku asertif. Tapi kalau kita berbalik, berarti di sebelah kirinya dari Bener kan? yang merokok. Betul. Nah, kita lihat dari tergantung posisinya ya. Jadi, perilaku asertif itu bagi yang gimana, Miss? Berarti perilaku asertif adalah perilaku yang berani menyampaikan apa yang menjadi keluhan kalian, tapi harus tetap dengan sopan. Begitu juga ketika kalian sedang diajak atau menjadi ada tantangan-tantangan tadi. Yuk kita merokok, misalkan gitu. Jawabannya bagaimana kalau diajak merokok? Aku nggak mau. Yuk, kita mencoba menjawabnya dengan perilaku asertif. Coba.
yuk guys kita merokok yuk. Nah, jawabannya bagaimana? Boleh Maaf ditulis ya, Saya guys. tidak mau. Ah, Saya gak tidak boleh. mau. Coba reaksi dulu ya. Angkat tangan dulu, Miss Astrid akan tunjuk. Oke, Latanya, silakan Lala. Maaf ya, guys. Aku gak mau ngerokok sama orang tua aku gak boleh. Dan aku juga gak mau. Iuh, gitu. Good, betul katanya. Tapi yang terakhirnya iuhnya mungkin tidak ada ya. Ketika kita menyampaikan iuh berarti mungkin akan cukup menyinggung teman-temannya. Jadi cukup Miss, disampaikan maaf ya guys. jangan Ya merokok sebentar ya jangan. Niko. Maaf ya guys. Gimana? Kenapa Pak Jangan Kamu? merokok sembarangan. Oh ya, boleh. Maaf ya guys, maaf ya. Jangan aku nggak bisa merokok nih. Aku tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan merokok. Lagi pula merokok juga cukup mengganggu kesehatan kita ya, begitu. Bisa memunduh kalian. Nah, itu. Jadi disampaikan dengan kata-kata yang baik ya. Nah, ini nantinya akan cukup erat di kehidupan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan memang ada ajakan yang kurang baik, jangan takut untuk menolak begitu ya, tapi tolak dan sampaikan dengan yang lebih baik. Oke, bisa selanjutkan. Nah, tadi caranya bagaimana? Tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama, kita harus mengenali dulu nilai dan prinsip hidup kita. Kalau tadi mungkin ada yang menyampaikan, Miss, aku nggak boleh pacaran, gitu ya. Karena di keluargaku bolehnya aku pacarannya usia 18, tidak masalah. Nah, ini adalah caranya teman-teman mengenali dulu nilai dan prinsip keluarga di keluarga bagaimana. Di agama boleh tidak pacaran, seperti itu. Contohnya ya. Yang kedua, apa ini? Menyampaikan dengan jujur apa yang kalian rasakan. Aku takut nih kalau pacaran, misalkan gitu. Aku takut nih kalau merokok. Aku takut nih kalau tawuran. Contohnya seperti itu. Gitu ya. Jadi menyampaikan dengan jujur itu tidak masalah. Yang berikutnya, caranya bagaimana? Tetap menghargai orang lain. Ketika kita menghargai orang lain, penyampaiannya juga akan lebih baik ya. Kira-kira kita kalau ngomong kayak gini, temanku sakit hati nggak ya? Gitu. Jadi menolak itu tidak masalah, begitu ya. Jadi beranilah untuk menyampaikan atau memberikan pendapat kalian. Dimulai dari sekarang, begitu ya. Tapi dengan bahasa yang lebih baik. Yang terakhir, harus berani dan percaya diri dulu. Miss Astrid ingin bertanya, pada video yang kedua, tadi ada yang tidak berani ya? Ada yang bisik-bisik, kok ada yang nyerobot gitu Ya ya? itu tuh kayak takut gimana, kayak nggak kurang percaya diri gitu. Nah, ketika ada yang menyerobot tapi nggak enak nih mau mengingatkan gitu ya. Tidak masalah, Mbak permisi, saya tadi sudah hadir dari sini lebih lama loh, boleh mulai dari belakang dulu gitu. Terima kasih gitu ya. Jadi jangan lupa memberikan kata-kata ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, 3 kata ajaib ini akan membantu kalian untuk bisa lebih menyesuaikan lingkungan. Begitu ya teman-teman ya. Pertanyaannya, are you ready to be an assertive person, teman-teman? Yes. Tidak ada yang menjawab ini. I'm Are you ready. ready? Ready. I'm ready. Ready ya? Oke. Nah, ini masih ada waktu sedikit, Miss Astrid.